Ibnu Taimiyah itu melontarkan suatu statement yang sangat radikal. Dia menyatakan, innallaha la yuqimud daulah adh-dhalimah walau kanat muslimah wa yuqimud daulah al-adilah walau kanat kafirah. Allah tidak akan menegakkan suatu negara yang dolim sekalipun muslim, tapi Allah akan menegakkan negara yang adil sekalipun kafir. Karena innallaha ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri wa la tadumu ma'al zulmi wal islam. Dunia itu hanya akan bertahan dengan keadilan meskipun ada kekafiran atau bahkan kafir semua, tetapi dunia tidak akan bertahan dengan kedoliman sekalipun Islam semua. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Di video kali ini saya akan mencoba mendiskusikan perihal Islam kafah. Haruskah umat Islam itu berislam secara kafah? Ini merupakan satu orientasi yang seringkali digembar-gemborkan oleh kebanyakan muslim masa kini, sehingga kemudian atas nama Islam kafah maka hal-hal yang tidak islami harus segera diberantas meskipun menggunakan kekerasan, seperti yang sering dilakukan oleh muslim radikal dengan melegalkan kekerasan hingga terorisme. Nah, Islam kafah itu sendiri sebenarnya memang pernah disinggung di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 208, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi wahai umat Islam, wahai orang beriman, masuklah dalam Islam secara total dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat itu kalau ditelusuri dari segi asbabun nuzulnya, latar belakang turunnya, di dalam kitab Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, diterbitkan oleh Darul Islah di Dammam, Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1992, halaman 67. Jadi disebutkan bahwa dulu ada Abdullah bin Salam bersama teman-temannya masuk Islam. Dia orang Yahudi, masuk Islam, tapi kemudian dia tidak mau makan daging unta dan tidak mau minum susunya. Karena mereka mau mengikuti ajaran Taurat kala itu bahwa daging unta itu nggak boleh. Jadi mereka berargumen bahwa mereka mengimani Al-Quran tapi juga mengimani Taurat. Nah, karena fenomena itu kemudian dihadapkan ke Nabi, maka turunlah ayat tadi itu, yaitu keharusan untuk masuk ke dalam Islam secara total. Jadi kalau mengikuti konteks turunnya ayat itu memang dari awal diarahkan untuk keberislaman secara total. Maka satu sisi cukup bisa dibenarkan mengapa banyak orang cukup ngebet ingin Islam itu harus diterapkan secara total. Sehingga kemudian hal-hal yang tidak islami dalam hal keyakinan, misalkan ada tahayul, bid'ah, khurafat disingkat TBC, itu harus diberantas atas nama itu bid'ah dan sebagainya. Kemudian tindakan susila seperti pergaulan bebas, pacaran hingga perzinaan itu harus segera diselesaikan. Bahkan tempat yang memungkinkan orang-orang melakukan itu harus segera ditutup, ditumpas dan sebagainya, meskipun menggunakan kekerasan seperti yang dilakukan beberapa oknum Islam radikal dan lain sebagainya. Nah, cuma pandangan demikian itu akan menghadapkan Islam itu pada dua resiko. Jadi kalau meminjam argumennya Aksin Wijaya di dalam bukunya Menusantarakan Islam, menelusuri jejak pergumulan Islam yang tak kunjung usai di Nusantara, pertama kali terbit tahun 2015 oleh Nadi Pustaka di Yogyakarta. Ketika Islam menampilkan wajahnya yang serba memaksa dan menekan, maka resikonya dua. Pertama, Islam akan mudah menyingkirkan hal-hal yang lain, sehingga orang-orang itu haknya dipangkas, dirampas atas nama agama. Yang kedua, Islam itu akan dianggap sebagai agama yang cenderung menjajah, sehingga membuat orang lain itu kecil hati, bahkan cenderung membenci Islam karena serba memaksa dan menekan. Risikonya adalah demikian. Dua risiko yang justru akan bertentangan dengan Islam itu sendiri, di mana Islam katanya adalah solusi bagi berbagai problem zaman. Maka sebagai alternatif, Gus Dur itu di dalam Islamku Islam dan Islam kita menyebutkan bahwa
silmun di dalam ayat tadi itu harus dipahami sebagai perdamaian. Jadi masuklah dalam perdamaian total, bukan dalam Islam secara total. Pandangan Gus Dur ini cukup bisa dibenarkan karena Gus Dur itu kalau dalam kajian hermeneutika, dalam Hermeneutic and Human Sciences karya Paul Ricoeur, proses penafsiran terhadap suatu teks itu akan mengalami dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi, keluar dari konteks semula masuk ke konteks baru gitu. Jadi ayat tadi itu kalau kita pahami berdasarkan konteksnya memang masuk ke dalam Islam secara total. Tetapi kalau berhadapan dengan situasi zaman sekarang, pemaknaan demikian justru berbahaya bukan hanya bagi umat Islam tapi juga bagi citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Maka rekontekstualisasinya, pemaknaannya dalam konteks yang baru adalah masuk dalam perdamaian total. Sebab dengan perdamaian total itu akan ada dari segi basis epistemologis, basis historis. Dulu ketika Sulhul Hudaibiyah, Islam itu terjadi perjanjian antara kubu umat Islam dengan pasukan kafir Quraisy yang menjadikan yang dimana dalam perjanjian itu poin-poin dalam perjanjian itu rata-rata merugikan umat Islam. Tapi justru dari itu ternyata Islam bisa didiskusikan secara sehat, damai, sehingga banyak orang yang masuk Islam. Nah, konteks historis demikian itu relevan untuk konteks sekarang, bahwa kalau Islam misalkan ingin menjadi solusi, maka ia harus menampilkan wajahnya yang damai. Jadi as-silm itu lebih, kalau diartikan sebagai perdamaian total, maka yang harus menjadi agenda muslim ke depan itu bukan islamisasi, tetapi semacam agenda yang arahnya itu untuk umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam atau hanya untuk umat beragama. Jadi problem-problem yang menjadi musuh umat manusia itu harus menjadi problem utama yang harus segera diselesaikan gitu. Karena memang seperti kata Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, jadi Ibnu Taimiyah itu melontarkan suatu statement yang sangat radikal. Dia menyatakan, innallaha la yuqimud daulah adh-dhalimah walau kanat muslimah wa yuqimud daulah al-adilah walau kanat kafirah. Allah tidak akan menegakkan suatu negara yang dolim sekalipun muslim, tapi Allah akan menegakkan negara yang adil sekalipun kafir. Karena innallaha ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri wala tadumu ma'al zulmi wal islam. Dunia itu hanya akan bertahan dengan keadilan meskipun ada kekafiran atau bahkan kafir semua, tetapi dunia tidak akan bertahan dengan kedoliman sekalipun Islam semua. Jadi poinnya adalah apa yang menjadi musuh bersama umat manusia itu yang harus diberantas bersama, sehingga dengan begitu Islam tidak menjadi agama yang sektarian, hanya memikirkan kelompoknya sendiri, tapi punya sumbangsi besar bagi tatanan peradaban dunia tanpa dibatasi oleh sekat agama, bangsa, dan negara. Demikian apa yang dapat saya paparkan mengenai berislam kafah atau berdamai kafah. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan dalar.